Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar GTK Madrasah? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik dan selalu semangat jalani segala aktivitasnya. Salam satu profesi, guru itu mulia. Baik, di video kali ini kita akan membahas prediksi soal P3K tahun 2023 bidang wawancara bagian 3. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Jika Anda seorang pegawai baru dalam sebuah instansi lalu diberikan tugas oleh pimpinan yang sangat sulit dan Anda pun masih kurang memahami tugas tersebut, maka apa yang Anda lakukan? A. Mencoba memahami dengan cara Anda sendiri. B. Meminta kepada pimpinan untuk menjelaskan ulang tugas yang masih kurang dipahami. C. Tidak mengerjakan tugas tersebut. D. Meminta tolong ke teman yang sudah berpengalaman untuk menjelaskan tugas tersebut. Baik Bapak Ibu, di sini kita seorang pegawai baru dalam sebuah instansi ya. Kemudian diberikan tugas oleh pimpinan itu tugas yang sangat sulit dan kita masih kurang memahami tugas tersebut. Nah, apa yang akan kita lakukan ya? A. Mencoba memahami dengan cara Anda sendiri. Nah, ini saya pikir kurang tepat ya. Positif sebenarnya, cuman kurang tepat menurut saya. Cek opsi B, meminta kepada pimpinan untuk menjelaskan ulang tugas yang masih kurang dipahami. Ya, saya pikir ini juga bagus ya, lebih bagus daripada opsi A. Tapi kita cek opsi yang C, tidak mengerjakan tugas tersebut. Nah, ini tidak tepat ya. Opsi D, meminta tolong ke teman yang sudah berpengalaman untuk menjelaskan tugas tersebut. Nah, ini kita bandingkan dengan opsi B ya Bapak Ibu. Di opsi D ini meminta tolong ke teman yang sudah berpengalaman. Nah, ini saya pikir lebih bagus ya dibanding ketika kita meminta kepada pimpinan untuk menjelaskan ulang gitu ya. Jadi kita meminta tolong aja ke teman yang sudah berpengalaman. Karena posisi kita kan di situ seorang pegawai baru ya. Jadi opsi D ini paling tepat menurut saya. Nah, kenapa? Karena aspek yang ditilai di sini adalah profesionalisme ya. Kita harus bertanggung jawab dan amanah dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh pimpinan. Namun jika merasa itu sangat sulit untuk dipahami, maka sebaiknya kita meminta tolong kepada teman yang sudah berpengalaman dalam mengerjakan tugas tersebut ya. Nah, sehingga ketika Bapak Ibu menjawab opsi A, ini poinnya 2, opsi B poinnya 3, opsi C poinnya 1, dan opsi D poinnya 4. Lanjut ke soal nomor 2. Anda sedang berbelanja di supermarket terdekat. Saat itu, belanjaan Anda telah dihitung di kasir setelah tiba di rumah. Ternyata kasirnya memberikan uang lebih dari kembalian belanjaan Anda. Maka apa yang Anda lakukan dari uang kembalian yang lebih tersebut? A. Tidak mengembalikannya karena hal tersebut sudah menjadi rezeki Anda. B. Mengembalikan uang yang lebih saat itu juga karena itu bukan hak Anda. C. Menyimpannya untuk dikembalikan di kemudian hari. D. Mengembalikannya tapi kurang dari uang yang diberikan gitu ya. Baik. Di sini ketika Bapak Ibu berbelanja di sebuah supermarket dan cukup dekat di sini misalnya ya. Saat itu belanjaan Anda telah dihitung di kasir, setelah tiba di rumah ternyata kasirnya itu memberikan uang yang lebih dari kembalian belanjaan Anda ya. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? A. Tidak mengembalikannya karena hal tersebut sudah menjadi rezeki Anda. Ini kurang tepat ya menurut saya. B. Mengembalikan uang yang lebih saat itu juga karena itu bukan hak Anda. Nah, ini saya pikir harus dikembalikan ya karena itu bukan hak kita. Ya, kita keep jawaban yang B ini. C. Menyimpannya untuk dikembalikan di kemudian hari. Ini juga tepat ya, tapi kalau menurut saya langsung dikembalikan saat itu juga, jangan diesokkan atau dilusakkan ya. Kemudian D, mengembalikannya kurang dari uang yang diberikan. Ini kurang tepat ya menurut saya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Kenapa? Nah, di sini yang ditilai itu adalah topik integritas diri ya. Di mana Anda dalam kasus ini itu harus menjadi pribadi yang jujur dan bertanggung jawab untuk mengembalikan yang bukan menjadi hak Anda ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu B. Ketika Bapak Ibu memilih opsi A, ini poinnya adalah 1, opsi B poinnya 4, opsi C poinnya 3, dan opsi D poinnya 2.
Lanjut ke soal nomor 3. Anda seorang ASN P3K yang baru saja terangkat di sebuah sekolah unggulan. Saat itu Anda diminta untuk menjadi pemimpin upacara. Nah, maka apa yang Anda lakukan? A. Menyuruh teman yang lebih berpengalaman terlebih dahulu. B. Menolak permintaan tersebut karena kurang percaya diri. C. Menerima permintaan tersebut agar dapat mengembangkan diri di tempat yang baru untuk menjadi ASN P3K yang profesional. D. Memaksakan diri agar bisa mengembangkan kemampuan di tempat yang baru. Baik. Ketika kita misalnya seorang ASN P3K yang baru saja terangkat di sebuah sekolah unggulan, saat itu misalnya kita diminta untuk menjadi pemimpin upacara, apa yang akan kita lakukan? A. Menyuruh teman yang lebih berpengalaman terlebih dahulu. Ya, ini saya pikir baik ya karena kita baru di situ, tetapi alangkah lebih baiknya kita coba dulu ya. Oke, kita lewat ya. B. Menolak permintaan tersebut karena kurang percaya diri. Nah, ini kurang tepat ya menurut saya. C. Menerima permintaan tersebut agar dapat mengembangkan diri di tempat yang baru untuk menjadi ASN P3K yang profesional. Nah, ini saya pikir paling tepat ya, kita keep. D. Memaksakan diri agar bisa mengembangkan kemampuan di tempat yang baru. Ini juga bagus sebenarnya. Artinya kita menerima permintaan tersebut, tapi di sini ada kata memaksakan ya. Kalau memaksakan berarti kurang tepat ya bahasanya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Kenapa? Karena di sini yang ditilai adalah topiknya itu semangat berprestasi, di mana kita harus menjadi ASN P3K yang profesional dan dapat mengembangkan kemampuan diri di tempat yang baru ya. Sehingga ketika Bapak Ibu memilih opsi A, ini poinnya 2, opsi B poinnya 1, opsi C poinnya 4, dan opsi D poinnya 3. Lanjut ke soal nomor 4. Dalam suatu instansi, Anda mempunyai teman yang begitu dekat. Saat itu, Anda sedang berselisih karena suatu masalah pribadi dengannya. Namun Anda disatukan dalam satu tim kerja. Nah, bagaimana sikap Anda? A. Meminta tim kerja yang lain untuk bertukar. B. Tidak mengerjakan tugas yang diberikan karena tim kerja sedang berselisih. C. Tetap mempermasalahkan masalah pribadi namun tetap bekerja. D. Tetap bekerja sesuai yang telah diarahkan atasan tanpa memasukkan masalah pribadi dengan tim kerja. Baik. Nah, di sini ketika kita mempunyai teman yang begitu dekat, kemudian saat itu Anda sedang berselisih ya karena suatu masalah pribadi, tapi disatukan dalam satu tim kerja oleh atasan Anda, dikasih tugas. Nah, apa yang akan kita lakukan? A. Meminta tim kerja yang lain untuk bertukar. Ya, ini kurang tepat menurut saya ya. B. Tidak mengerjakan tugas yang diberikan karena tim kerja sedang berselisih. Ini apa lagi ya? Kurang tepat menurut saya. C. Tetap mempermasalahkan masalah pribadi namun tetap bekerja. Ya, ini bagus, tetap bekerja tapi tetap mempermasalahkan masalah pribadi. Saya pikir kurang tepat juga. D. Tetap bekerja sesuai yang telah diarahkan atasan tanpa memasukkan masalah pribadi dengan tim kerja. Nah, saya pikir ini tepat sekali ya. Jadi jawabannya adalah D. Kenapa? Karena di sini yang ditilai itu adalah topik profesionalisme, Bapak Ibu. Ini kita itu dituntut untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan bersama tim kerja tanpa memasukkan masalah pribadi ya. Sehingga ketika Bapak Ibu memilih opsi A, ini poinnya 2, opsi B poinnya 1, opsi C poinnya 3, dan opsi D poinnya 4. Lanjut ke soal nomor 5. Pada hari Kamis, Anda berencana pulang cepat dari kantor untuk pergi bersama teman SMA. Setelah pulang, Anda mendapatkan telepon dari teman kantor yang sedang kebingungan untuk mengerjakan tugas dan Anda diminta untuk membantunya. Nah, apa yang akan Anda lakukan? A. Menunda waktu untuk pergi bersama teman SMA dan menolong teman kantor untuk mengerjakan tugasnya. B. Memberitahu teman kantor untuk bersedia membantunya setelah pergi bersama teman SMA. C. Menjelaskan bahwa Anda sudah memiliki rencana bersama teman SMA. D. Anda berpikir seharusnya tidak mengangkat telepon karena sangat merepotkan saya. Baik, di sini kita punya rencana pulang cepat dari kantor untuk pergi bersama teman SMA. Pulang cepat ya Bapak Ibu, artinya pulang di jam yang belum saatnya pulang gitu kan, untuk pergi bersama teman SMA ya. Nah, setelah pulang Anda mendapatkan telepon dari teman kantor yang sedang kebingungan untuk mengerjakan tugas. Nah, Anda diminta untuk membantunya. Apa yang akan Anda lakukan? Ya, ini seharusnya kita membantu ya. Kita cek opsinya. A. Menunda waktu untuk
pergi bersama teman SMA dan menolong teman kantor untuk mengerjakan tugasnya. Nah, ini saya pikir tepat ya. Kita cek opsi yang lain. B. Memberitahu teman kantor untuk bersedia membantunya setelah pergi bersama teman SMA. Ini juga baik sebenarnya, tetapi kita mengesampingkan teman sekantor kita ya. Lebih tepat itu opsi A menurut saya. C. Menjelaskan bahwa Anda sudah memiliki rencana bersama teman SMA. Ya, ini apalagi ya, kurang tepat menurut saya. D. Anda berpikir seharusnya tidak mengangkat telepon karena sangat merepotkan saya. Ini apalagi ya, kurang tepat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Kenapa? Karena di sini yang ditilai itu adalah integritas diri, di mana kita itu harus loyal dan saling membantu orang lain yang lagi kesusahan dalam kondisi tertentu. Apalagi itu teman sekantor kita ya Bapak Ibu. Jadi kita harus lebih dulu mengutamakan teman yang ada yang dekat dengan kita gitu ya. Sehingga ketika Bapak Ibu memilih opsi A, ini poinnya adalah 4, opsi B poinnya 3, opsi C poinnya 2, dan opsi D poinnya 1. Lanjut ke soal nomor 6. Anda tiba-tiba ditunjuk untuk menghadiri undangan kegiatan di sebuah kantor. Pada saat itu, Anda sudah berjanji dengan teman kuliah Anda untuk makan siang bersamanya. Nah, maka apa yang Anda lakukan? A. Menolak untuk menghadiri undangan tersebut. B. Mengatakan kepada teman bahwa Anda tiba-tiba mendapatkan undangan kegiatan di sebuah kantor dan merubah janji Anda pada hari berikutnya. C. Lebih baik tidak pergi ke kedua acara tersebut karena dengan begitu Anda bersikap adil. D. Pergi menghadiri undangan tersebut dan menepati janji bersama teman kuliah walaupun datang saat mereka mau pulang. Baik, di sini ketika kita tiba-tiba ditunjuk untuk menghadiri undangan kegiatan di sebuah kantor, ya, kemudian pada saat itu kita sudah berjanji dengan teman kuliah kita untuk makan siang bersamanya. Nah, maka apa yang akan kita lakukan? A. Menolak untuk menghadiri undangan tersebut. Ya, saya pikir ini kurang tepat ya, karena kita di sini adalah sebagai karyawan. Ya, kita harus mematuhi sebenarnya. Apalagi kita ditunjuk misalnya oleh atasan gitu ya. Kurang tepat menurut saya untuk opsi A. B. Mengatakan kepada teman bahwa Anda tiba-tiba mendapatkan undangan kegiatan di sebuah kantor dan merubah janji Anda pada hari berikutnya. Nah, ini tepat ya Bapak Ibu. Jadi kita mengatakan kepada teman kita bahwa kita tiba-tiba mendapatkan undangan kegiatan di sebuah kantor dan merubah janji kita kepada teman kita itu untuk makan siangnya di hari berikutnya ya. Kita cek opsi C, lebih baik tidak pergi ke kedua acara tersebut karena dengan begitu Anda bersikap adil. Ini kurang tepat menurut saya. D, pergi menghadiri undangan tersebut dan menepati janji bersama teman kuliah walaupun datang saat mereka mau pulang. Ini kurang tepat menurut saya. Yang paling tepat itu adalah B. Kenapa? Nah, karena di sini yang ditilai itu adalah topik profesionalisme ya, di mana kita itu harus mementingkan kerjaan ya Bapak Ibu untuk memenuhi tanggung jawab dan amanah yang telah diberikan. Jadi utamakan dulu kerjaan, setelah itu baru kita adakan makan siang bersama teman kuliah di hari berikutnya ya. Jadi ketika Bapak Ibu memilih opsi A, ini poinnya 1, opsi B poinnya 4, opsi C poinnya 2, dan opsi D poinnya 3. Lanjut ke soal nomor 7. Anda terima gaji di awal bulan, gaji bulanan Anda tidak sengaja dibayarkan lebih dari biasanya, maka Anda akan A. Bergegas keluar dan membelanjakan uang tersebut sebelum ada yang tahu. B. Tetap diam akan kesalahan tersebut tapi memastikan uang itu tetap ada. C. Jika ada orang yang mengetahui hal tersebut, Anda akan mengembalikannya. D. Menghubungi atasan Anda agar segera memperbaiki kesalahan tersebut. Baik, ketika kita misalnya menerima gaji di awal bulan, tiba-tiba gaji bulanan kita itu tidak sengaja dibayarkan lebih dari biasanya. Nah, maka apa yang akan kita lakukan? A. Bergegas keluar dan membelanjakan uang tersebut sebelum ada yang tahu. Ini tidak tepat ya Bapak Ibu ya. B. Tetap diam akan kesalahan tersebut tapi memastikan uang itu tetap ada. Nah, ini kurang tepat juga ya. Agak positif sebenarnya dibanding opsi A, tapi kurang tepat. Kita cek opsi C. Jika ada orang yang mengetahui hal tersebut, Anda akan mengembalikannya. Ini juga berniat untuk mengembalikannya apabila ada orang yang mengetahuinya. Jadi ketika tidak ada orang yang mengetahuinya, berarti disimpan gitu ya.
kurang tepat menurut saya. D. Menghubungi atasan Anda agar segera memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, ini saya pikir lebih tepat dibanding opsi yang lain ya. Jadi jawabannya adalah D. Kenapa? Nah, di sini yang ditilai itu adalah aspek integritas diri. Kita itu harus berlaku jujur terhadap suatu permasalahan dan tidak menerima uang yang bukan menjadi hak kita gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Ketika Bapak Ibu memilih opsi A, ini poinnya 1, opsi B poinnya 2, opsi C poinnya 3, dan opsi D poinnya 4. Lanjut ke soal nomor 8. Anda dalam kondisi sakit, saat itu Anda bertugas di daerah terpencil dan tidak memiliki keluarga sama sekali. Nah, maka Anda A. Menelepon keluarga untuk menjemput Anda. B. Meminta bantuan kepada teman untuk meminta izin ke kantor agar Anda dipulangkan. C. Istirahat yang cukup kemudian melanjutkan pekerjaan jika sudah sembuh kembali. D. Menyalahkan keadaan karena harus bekerja di daerah terpencil. Baik. Di saat kita lagi sakit ya, kemudian kita bertugas di daerah terpencil dan tidak memiliki keluarga sama sekali di situ, apa yang akan kita lakukan? A. Menelepon keluarga untuk menjemput Anda. Nah, ini kalau mengabarkan untuk didoakan misalnya agar cepat sembuh ya gak jadi masalah ya. Tapi kalau untuk menjemput Anda pulang, ini saya pikir kurang tepat ya. Lanjut kita cek opsi B, meminta bantuan kepada teman untuk meminta izin ke kantor agar Anda dipulangkan. Ya, ini mirip-mirip lah ya. Artinya Anda pengen pulang gitu kan. Kurang tepat. C. Istirahat yang cukup kemudian melanjutkan pekerjaan jika sudah sembuh kembali. Nah, saya pikir ini lebih bijak ya. Kalau kita sakit ya kita istirahat aja. Setelah sehat kita lanjut bekerja gitu ya. Kita keep opsi yang C. D. Menyalahkan keadaan karena harus bekerja di daerah terpencil. Wah, ini tidak baik ya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Kenapa? Karena di sini yang ditilai itu adalah aspek integritas diri, di mana kita itu harus disiplin ya, tegas, jujur, dan tidak mudah menyerah dalam melaksanakan pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawab dan amanah kita gitu. Sehingga ketika Bapak Ibu memilih opsi A, ini poinnya 2, opsi B poinnya 3, opsi C poinnya 4, dan opsi D poinnya 1. Lanjut ke soal nomor 9. Anda telah mengikuti tes ASN P3K selama 5 kali dan Anda telah berusaha semaksimal mungkin, tapi belum juga lulus. Nah, maka apa yang Anda lakukan? A. Menyerah dan tidak ingin lagi mengikuti tes ASN P3K. B. Memutuskan untuk mencoba 1 kali lagi sebelum menyerah. C. Terus mencoba sampai Anda berhasil mengikuti tes. D. Menyerah dan akan mencoba pekerjaan yang baru. Baik, di sini kita terus mengikuti tes ASN P3K, bahkan sampai mungkin beberapa kali, ya sampai 5 kali. Nah, kita telah berusaha semaksimal mungkin tapi belum juga lulus. Nah, maka apa yang akan kita lakukan? A. Menyerah dan tidak ingin lagi mengikuti tes ASN P3K. Nah, ini saya pikir tidak tepat ya, menyerah. B. Memutuskan untuk mencoba 1 kali lagi sebelum menyerah. Nah, ini cukup baik, kita coba lagi 1 kali ya. Tapi mungkin kalau sudah sekali lagi di sini di opsi B ketika tidak lulus berarti berhenti kan, menyerah. Ini kita cek aja dulu opsi C, terus mencoba sampai Anda berhasil mengikuti tes. Nah, saya pikir ini terus ya. Terus aja kita coba lagi ya gitu sampai kita berhasil mengikuti tes. Ya, mencoba di sini bukan berarti hanya coba-coba saja tapi kita persiapkan ya. Persiapkan dengan maksimal untuk menghadapi tes ASN P3K nanti ya. Jadi opsi C ini kita keep. D. Menyerah dan akan mencoba pekerjaan yang baru. Ini juga saya pikir kurang tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Kenapa? Karena di sini yang ditilai itu adalah aspek integritas diri. Nah, di sini kita itu harus semangat dalam berprestasi, mencoba dan terus berusaha tanpa menyerah walaupun berkali-kali gagal. Karena semua usaha kita itu akan berbuah manis. Jadi ketika Bapak Ibu memilih opsi A, ini poinnya 1, opsi B poinnya 3, opsi C poinnya 4, dan opsi D poinnya 2. Lanjut ke soal nomor 10. Anda seorang guru yang sering menghadapi siswa bermasalah. Saat itu Anda mempunyai siswa yang setiap hari mempunyai masalah yang sama. Nah, sikap Anda A. Memanggil orang tua siswa tersebut, B. Mencoba mendekatinya dan berusaha untuk menanyakan penyebab sehingga siswa tersebut selalu bermasalah. C. Membiarkannya saja karena Anda sudah capek dalam menghadapinya.
D. Menghukumnya setiap hari. Baik. Ketika kita misalnya punya siswa yang sering bermasalah ya. Nah, apa yang akan kita lakukan terhadap siswa bermasalah tersebut? A. Memanggil orang tuanya. Nah, ini saya pikir bagus ya. Karena siapa tahu dengan cara memanggil orang tua, kita lebih tahu secara detail ya permasalahan siswa tersebut. Tapi kita cek dulu opsi yang lain. B. Mencoba mendekatinya dan berusaha untuk menanyakan penyebab sehingga siswa tersebut selalu bermasalah. Nah, ini kalau kita bandingkan, langkah berarti di sini langkah pertama ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan terhadap siswa tersebut itu adalah apa? Sebelum memanggil orang tua ya kita lebih baik mencoba mendekatinya dulu ya. Jadi opsi B ini lebih baik daripada opsi A. Kita cek opsi C, membiarkannya saja karena Anda sudah capek dalam menghadapinya. Ini saya pikir tidak tepat ya. D. Menghukumnya setiap hari. Ya ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Kenapa? Karena di sini yang ditilai itu adalah topiknya profesionalisme ya. Di mana kita itu sebagai guru harus profesional menghadapi siswa tersebut. Banyak cara yang dapat digunakan agar siswa tersebut bisa mengubah dirinya secara perlahan ya. Salah satunya yaitu dengan mendekatinya dan menjadi teman cerita yang dapat ia percaya agar ia merasa bahwa Anda adalah guru yang bisa mendengarkan keluh kesahnya yang menjadikan ia sering bermasalah di sekolah ya. Jadi ketika Bapak Ibu memilih opsi A, di sini poinnya 3, opsi B poinnya 4, opsi C poinnya 1 dan opsi D poinnya 2 ya. Baik Bapak Ibu, dicukupkan sampai di sini pembahasan prediksi soal P3K tahun 2023 bidang wawancara bagian ketiga ya. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan di tahun ini Bapak Ibu bisa lulus P3K. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.